Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur kita boleh merasakan kekuatan dan kesehatan, bahkan kuat di dalam iman, di dalam menjalani kehidupan ini, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 187, ke tempat yang lebih tinggi. Ke tempat yang tertinggilah naf hatiku, merindulah waktu berjalan pintaku. Tuhan tetapkan jiwaku, Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Dalam lembah tempat yang gelap, tujuanku hendak pergi ke tempat yang maha tinggi. Tuhan angkatkan jiwaku lebih dekat kepadamu. Makin tinggi ku merindu, Tuhan angkatkan jiwaku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada saat ini. Betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami bersyukur ada kesempatan yang indah Tuhan beri bagi kami. Kami seidangan dalam pujian, dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Bapa di surga, saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dalam kehidupan kami, untuk kami pedomani menjalani hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini saya pilih dari Injil Matius. Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal 19 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan saya bacakan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin atas firman Tuhan. Bagian firman Tuhan kita akan renungkan di bawah satu tema, yaitu motivasi di dalam mengikut Yesus. Motivasi di dalam mengikut Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada umumnya ketika orang datang ke gereja itu dengan satu kerinduan. Kerinduan ingin bertemu dengan Tuhan. Kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus di dalam penyembahan. Tetapi ada juga orang-orang yang mengikut Tuhan itu karena kepentingan tertentu, ya,
karena kepentingan tertentu, karena keinginan-keinginan terselubung di dalam kehidupan mereka. Ya. Melalui firman Tuhan ini kita melihat ada 3 motivasi mengikuti Yesus yang tampil di dalam ayat pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama bahwa menganggap diri paling layak mengikut Tuhan. Ya. Motivasi yang pertama, menganggap diri paling layak mengikut Tuhan. Itu diwakili oleh sikap murid Yesus pada waktu itu. Ya, di dalam, kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayat 15, ya, mereka menganggap diri sebagai pengikut yang paling baik, ya, paling tinggi, bisa dikatakan paling tinggi tingkat kerohaniannya, paling berkuasa, ya, paling tinggi rohaninya, ya, paling berkuasa di dalam kehidupan mereka, sampai mereka merasa berhak untuk menentukan siapa yang boleh mendekati Yesus. Ya, dalam ayat 13 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Ya, bisa kita bayangkan ya, orang-orang datang membawa anak-anaknya kepada Yesus supaya diberkati hidupnya, supaya mereka didoakan, tetapi murid-murid memarahi, murid-murid melarang. Ayat 14, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Itu motivasi yang pertama, bahwa ya, murid-murid memperlihatkan bahwa mereka menganggap diri paling layak untuk mengikut Tuhan. Ya, sampai-sampai mereka bisa mengatur segala sesuatunya. Bahkan orang yang mau datang kepada Yesus mereka atur. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, menganggap diri paling baik. Ini motivasi yang kedua. Menganggap diri paling baik. Kita perhatikan di dalam ayat 16 sampai 18, ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayatnya yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Menganggap diri paling baik ini diwakili oleh seorang muda yang kaya, ya. Kehidupannya beradab. Pemuda ini dia merasa dirinya telah menjalankan semua perintah Allah dan mengikuti tata aturan agama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rupanya ini motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Ketika kita mengikuti Yesus dalam kehidupan kita, menganggap diri paling baik, rupanya itu tidak menjamin. Tidak menjamin bahwa Yesus akan menerima. Tidak menjamin bahwa kita akan menikmati kehidupan di dalam kemuliaan surga. Karena Yesus sendiri mengatakan. Oleh karena itu, pemuda ini yakin bahwa dia pasti masuk surga karena kebaikannya. Ya, dikatakan bahwa ya, perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah dan ibu, menghormati orang yang tua. Dia sudah lakukan. Ya, dia sudah perbuat di dalam kehidupannya sehingga dia merasa bahwa dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Tetapi ayatnya yang ke-20 Yesus katakan, ya, kata orang muda itu, ayat 21, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergi, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayatnya yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia yakin bahwa dia pasti masuk surga, ya,
Yesus memberikan jawaban yang begitu praktis. Kalau demikian, pergi dan juallah semua, berikan kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaannya kepada Yesus bukan lahir dari ketulusan. Ya, ketika orang muda ini datang dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, itu Yesus tahu. Ya, pertanyaan atau pernyataan yang dia sampaikan kepada Tuhan Yesus itu bukan lahir dari ketulusan, melainkan dia pamer kebaikan di hadapan orang lain. Ya, dia memperlihatkan, dia pamer kepada orang lain bahwa dia orang kaya, dia orang berada, dan dia menceritakan bahwa semuanya dia sudah lakukan supaya orang lain tahu. Ya, supaya orang lain tahu. Rupanya ini motivasi yang keliru, motivasi yang salah, yang harus kita buang dari dalam kehidupan kita ketika kita mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bahwa merasa paling banyak berkorban. Merasa paling banyak berkorban. Ayat 27 kita perhatikan di situ. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Wow, ini sungguh luar biasa. Jadi yang ketiga bukan merasa paling banyak berkorban, itu diwakili oleh Petrus. Ya, diwakili oleh Petrus. Petrus katakan, ya, bukankah semuanya kami sudah lakukan, kami meninggalkan untuk mengikuti Engkau. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan masalah harga yang sudah dibayar, tetapi hasil, ya, hasil yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, apakah benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Petrus katakan, ya, bukankah semuanya kami sudah lakukan? Apa yang bisa kami peroleh? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terhadap motivasi yang keliru ini, Yesus menjawab dengan tegas bahwa dia melihat hati. Dia mengetahui siapa yang tulus. Yang tulus hatinya seperti anak kecil, sehingga beroleh anugerah kerajaan surga. Itu dijelaskan di dalam ayat 4. Dituliskan dalam ayatnya yang ke-14. Yesus katakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Yesus menggambarkan ketulusan, Yesus menggambarkan kepolosan, Yesus menggambarkan kerendahan hati seperti seorang anak kecil. Ya, seorang anak kecil. Orang yang rendah hati itu tidak terikat pada kekayaan. Ya. Orang yang rendah hati tidak terikat pada kekayaan. Orang yang rendah hati tidak terikat kepada perbuatan baik. Bahwa nanti saya berbuat baik baru saya dibilang rendah hati. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-21, orang yang rendah hati itu tidak terikat pada kekayaan adalah orang yang dikaruniai kerajaan surga. Ayat 28 sampai 29, orang yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus akan mendapatkan dirinya diperkaya dengan keluarga besar Allah. Oh, itu belum tentu. Sebaliknya, mereka yang bertahan dalam motivasi yang keliru itu akan kehilangan semuanya. Ayat yang ke-30 jelaskan di situ. Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Orang yang sudah lama mengikut Tuhan, ujung-ujungnya akan berada di posisi yang paling belakang. Dan sebaliknya, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat sekarang ada begitu banyak gereja yang berisikan orang-orang yang memiliki motivasi yang keliru di dalam mengikut Yesus. Dan Yesus mencari bukan orang-orang seperti itu. Ya. Bukan orang-orang yang mencari keuntungan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Tetapi Yesus mencari pribadi yang tulus, pribadi yang rendah hati,
di dalam mengikut Dia, sehingga akan menikmati kerajaan surga. Ya, Yesus katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memiliki motivasi yang benar ketika kita mengikut Tuhan. Jadi seperti anak kecil yang tulus, yang rendah hati, yang polos. Karena ketika kita datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, maka Tuhan mengetahui bagaimana motivasi kita. Tidak mencari keuntungan di balik pengiringan kepada Tuhan, tetapi kita datang untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dalam menjalani kehidupan kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan, Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami supaya kami memiliki motivasi yang benar. Tidak menjadi dasar bahwa kebaikan kami akan menjamin kami menikmati kemuliaan surga. Tidak menjamin ketika kami memiliki harta yang banyak bahwa kami akan masuk surga. Tidak menjamin ketika kami aktif di dalam pelayanan dan memiliki motivasi yang tidak benar akan mendapatkan kehidupan dalam surga. Karena kami tahu bahwa semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, Tuhan akan melihat hati kami, seberapa tulus kami memiliki kerendahan hati di dalam mengikut Tuhan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga kami untuk dapat melakukan pelayanan kami kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Mampukan kami sebagai kepala keluarga yang senantiasa tulus mengerjakan tanggung jawab kami di hadapan Tuhan. Entahkah itu tanggung jawab kami dalam kehidupan rumah tangga kami, tanggung jawab kami di tempat pekerjaan kami, terlebih tanggung jawab kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa di surga, murnikan kami selalu untuk memiliki motivasi yang benar di dalam mengikut Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini, sehingga dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tetap berada di posisi depan untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami di tengah-tengah persekutuan ini. Ikat kami dengan cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga kami semakin setia untuk mengiring dan melayani Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul membangun rumah tempat tinggal mereka. Tuhan memberkati, sehingga setiap hari ada progres, ada pencapaian yang mereka boleh lihat. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menjamah, Engkau memulihkan keberadaan mereka satu persatu. Kami yakin dan percaya dengan kuasa Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam hari ini, ketika kami tidur, ketika kami beristirahat. Biarlah pertolongan Tuhan menaungi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang bermohon, berdoa, karena semuanya ini kami datang bawa kepadamu, hanya kepada Kristus Yesus, Tuhan, muhalis kami yang hidup. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.